lagi ngapain sih, Kak? Oh iya, hai teman-teman. Hari ini kita akan melakukan tantangan menggerakkan kaleng menggunakan balon nih. Nah, teman-teman yang di rumah, bantuin kita untuk melakukan eksperimennya ya. Saya Nindi. Saya Edlin. Hari ini kita akan melakukan eksperimen yang berjudul Kaleng bergerak. Pertama-tama, alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada apa aja sih, Kak? balon dan juga Kaleng. Nah, langkah berikutnya kita tiup balonnya sampai sebesar ini ya teman-teman. Habis itu apa, Kak? Setelah kita tiup, kita gosokkan balon ke badan kita atau rambut kita. Nah, kita gosokannya selama 1 menit ya teman-teman. Nah, kalau udah digosokkan balonnya, kita coba dekatkan balon ke kaleng ini. Nah, kalau kalengnya bergerak, itu artinya eksperimen kita berhasil ya teman-teman. Kenapa bisa begitu ya, Kak? Kenapa bisa seperti itu? Karena kalengnya ini kan bermuatan netral. Jadi saat balon didekatkan ke kaleng, muatan positif yang ada di kaleng ini tertarik oleh muatan negatif yang ada di balon. Kenapa kayak gitu? Karena muatan negatif dan juga muatan positif itu saling tarik-menarik. Begitu teman-teman, apakah penjelasannya udah dimengerti? Wah, menarik sekali ya, Kak. Sekarang giliran kalian yang mencoba. Selamat bereksperimen. Kalian tahu kan kalau lava adalah magma yang turun dari gunung berapi? Wah, pasti panas banget ya. Kita bisa buat lava sendiri loh. Nama saya Edlin. Hari ini saya akan melakukan eksperimen yang berjudul gelembung lava. Untuk melakukan eksperimen gelembung lava ini, kita memerlukan alat dan bahan sebagai berikut, yaitu air, gelas kosong, minyak, tablet effervescent, pipet, dan yang terakhir pewarna makanan. Langkah selanjutnya yaitu, pertama, kita tuangkan air dengan takaran 1/3 kurang lebih ke dalam wadah kosong atau gelas kosong. Setelah itu kita masukkan pewarna makanan kurang lebih dengan takaran 3-4 tetes. Setelah itu, aduk campur rata. Nah, setelah itu kita masukkan minyak dengan takaran 3/4 atau minyak lebih banyak dari air. Dan yang terakhir yaitu kita masukkan tablet effervescent-nya. Bisa kita lihat di sini muncul gelembung lava yang ketika kita masukkan tablet effervescent-nya. Jadi dari eksperimen ini kita dapat ketahui bahwa massa jenis air dan massa jenis minyak tidak dapat bersatu. Ketika tablet effervescent dimasukkan akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida akan mengangkat air ke permukaan. Ketika sudah sampai ke permukaan, air akan turun dan pecah. Nah, peristiwa tersebut mirip seperti lava pada gunung berapi. Kalau lava yang ini aman ya teman-teman, dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Selamat bereksperimen! Teman-teman percaya nggak kalau ikan kertas ini bisa berenang?
Halo, perkenalkan, nama saya Dimas dan kali ini aku akan menjelaskan tentang eksperimen ikan kertas. Lalu apa aja sih yang dibutuhkan alat bahannya? Yang pertama, kita ada sabun cair, pipet, spidol, sticky notes yang digunting berbentuk ikan, gunting, air secukupnya, dan wadah. Lalu bagaimana langkah pengerjaannya? Yang pertama, tuangkan air secukupnya ke dalam wadah. Lalu, taruh ikan yang sudah digunting tadi di atas permukaan air. Lalu, ambil sabun cair kalian menggunakan pipet. Tuangkan sabun cair ini di ekor ikan. Sudah terlihat, ikan akan bergerak dengan sendirinya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan sabun cair dapat memecah tegangan permukaan air, teman-teman. Sehingga ikannya bergerak dari permukaan yang rusak ke permukaan yang utuh. Sekian penjelasan dari saya. Sekarang giliran kalian ya. Selamat bereksperimen. Teman-teman, ada yang suka lihat pelangi nggak sih? Kalau aku sih suka, tapi pelanginya jarang muncul. Kita bikin aja yuk. Saya Ayu, kali ini saya akan melakukan eksperimen air pelangi. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah air, gelas plastik, gula pasir, pewarna makanan, ada 3, warna merah, kuning, dan hijau. Kemudian ada pipet, ada sendok makan, ada corong dan sedotan. Di sini sudah saya sambungkan dengan solasi. Pastikan lubang corong tertutup dengan rapat. Kemudian di sini ada solasi. Nah, alat dan bahannya sudah tersedia nih teman-teman. Kita mulai aja yuk eksperimennya. Langkah pertama, kita siapkan gelas plastik. Kita tuangkan air secukupnya. Setelah itu, kita masukkan gula pasir ke dalam masing-masing gelas dengan takaran yang berbeda. Untuk gelas plastik pertama, 5 sendok makan gula pasir. Kemudian untuk gelas kedua, 2 sendok makan gula pasir. Dan gelas ketiga tanpa gula pasir. Setelah itu kita aduk sampai rata agar gula pasir larut ke dalam air. Nah, setelah gula larut ke dalam air, kita masukkan pewarna makanan ke masing-masing gelas. Untuk gelas pertama, kita masukkan warna merah dengan menggunakan pipet. Kita masukkan secukupnya saja. Kemudian kita bilas pipetnya agar warna tidak tercampur. Setelah itu gelas kedua kita masukkan warna kuning. Kita bilas lagi pipetnya. Kemudian gelas ketiga yang terakhir berwarna hijau. Baik, setelah itu kita aduk agar pewarna makanannya tercampur rata.
Setelah pewarna tercampur rata, kita akan memasukkan 3 larutan ini ke dalam satu wadah. Nah, wadah yang kita gunakan adalah wadah gelas pertama. Kita gunakan corong dan sedotan yang sudah kita buat seperti ini. Kita harus menuangkannya secara hati-hati ya. Setelah itu kita masukkan gelas ketiga. Baik, bisa terlihat ya perbedaannya. Sini warna merah ada yang paling bawah, kemudian tengah ada warna kuning, kemudian yang paling atas adalah warna hijau. Nah, kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Jadi, fenomena ini disebabkan oleh perbedaan densitas atau massa jenis. Perbedaan massa jenis disebabkan oleh jumlah gula terlarut di dalamnya memungkinkan untuk menumpuk cairan di atas satu sama lain. Saat kita menambahkan partikel gula ke dalamnya, maka larutan gula akan semakin besar. Semakin berat densitasnya atau massa jenisnya, maka semakin besar larutannya. Dapat kita lihat, larutan yang mengandung 5 sendok makan gula pasir, dia terletak di dasar wadah karena dia larutannya lebih padat dibandingkan larutan yang mengandung 2 sendok makan gula pasir dan tanpa gula pasir. Nah, air pelanginya sudah jadi nih. Selamat bereksperimen. Yuli, jangan dibuang dulu dong botolnya. Loh, emang kenapa, Wan? Yuli tahu nggak sih dari botol ini tuh kita bisa buat eksperimen sederhana. Loh, emang bisa? Eksperimen apa? Wah, teman-teman juga penasaran kan eksperimen apa? Yuk sama-sama kita buat ya eksperimennya. Saya Yuli. Saya Wan. Kami akan melakukan eksperimen pompa air dan dispenser air sederhana. Nah, kenapa disebut sederhana? Karena alat dan bahannya ini mudah untuk kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Alat dan bahannya ada apa saja ya, Kak? Alat dan bahannya yang pertama ada 2 buah wadah, 2 botol, plastisin, balon, cutter, pipet, tutup botol, pompa balon, dan air. Kemudian teman-teman ingat ya, botolnya sudah harus dilubangi seukuran dengan pipet atau sedotan. Untuk yang pertama, kita akan melakukan eksperimen pompa air sederhana. Yuk kita lakukan bersama-sama. Ayo, sekarang kita bikin eksperimennya. Kita siapkan botol, ingat ya teman-teman, botolnya sudah dilubangi. Kemudian kita masukkan sedotannya ke dalam botol. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini masih ada celah. Kita tutup celahnya dengan plastisin. Kalau teman-teman tidak punya plastisin, boleh menggunakan alat perekat lainnya. Kita tutup ya, teman-teman, celahnya dengan plastisin. Seperti ini. Oke. Lalu kita masukkan di wadah, kita siapkan airnya. Lalu kita tuang ya teman-teman ke dalam botol.
Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman, agar airnya tidak keluar ya, kita harus membuat posisi dari sedotan ini ke atas seperti ini. Ini mencegah airnya tidak keluar lebih dahulu. Kita bisa tambahkan plastisin kalau teman-teman mau. Oke. Kemudian kita siapkan balonnya yuk teman-teman. Oke, sekarang kita masukkan mulut botol ke mulut balon. Kita lihat ya apa yang akan terjadi. Satu, dua, tiga. Wah, airnya keluar teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini namanya pompa air sederhana. Wah, seru banget ya Kak eksperimennya. Nah, untuk yang berikutnya kita akan melakukan eksperimen dispenser air sederhana. Yuk kita lakukan bersama-sama teman-teman. Langkah yang pertama kita membutuhkan botol plastik yang sudah kita beri lubang. Kemudian kita masukkan sedotan ke dalam lubang tersebut. Kemudian kita tuangkan air secukupnya. Lalu kita tutup botolnya. Kemudian bagaimana ya caranya teman-teman agar air bisa keluar melalui sedotan? Caranya sangat mudah teman-teman, kita hanya membuka tutup botol dan air keluar. Untuk menghentikan air yang keluar, kita tutup kembali botolnya. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kan eksperimennya? Teman-teman tahu nggak kenapa air bisa keluar dari dalam botol ini? Dari dua eksperimen tadi sebenarnya menjelaskan tentang teori air pressure atau tekanan udara. Pada eksperimen pertama itu menjelaskan mengenai tekanan udara yang diberikan oleh balon. Nah, untuk eksperimen kedua menjelaskan tentang ketika botolnya dibuka, maka udara dari luar akan masuk ke dalam botol. Sehingga menekan air dan membuat air keluar melalui sedotan. Nah teman-teman, kita kan udah buat nih eksperimennya, tinggal teman-teman nih mempraktekannya di rumah. Selamat bereksperimen! Hai semua, hari ini aku dikasih tantangan untuk bisa membuat balon ini mengembang tanpa ditiup. Kira-kira bisa nggak ya? Aku punya ide. Aisyah, kali ini saya akan melakukan eksperimen gula ajaib. Untuk melakukan eksperimen gula ajaib ini diperlukan beberapa bahan. Apa saja sih bahannya? Ada balon, botol, corong, sendok teh, gula pasir, ragi instan, dan air hangat. Yuk kita lakukan eksperimennya. Langkah pertama adalah siapkan botol. Lalu masukkan air hangat dengan menggunakan corong. Setelah itu kita masukkan ragi instan. Lalu kita masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok teh.
Setelah semua bahan tercampur ke dalam botol, lalu langkah selanjutnya adalah kita harus mengocok botol ini hingga larutan tercampur dengan rata. Setelah larutan tercampur dengan rata, langkah selanjutnya adalah kita masukkan mulut balon ke dalam mulut botol. Seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita harus menunggu sekitar 1-2 menit sampai balon mulai mengembang. Dan tara, balon sudah mulai mengembang. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak nih, kenapa balon ini bisa mengembang tanpa harus ditiup? Hal itu dikarenakan ragi merupakan sejenis fungi atau jamur yang dapat diaktifasi jika bertemu dengan air hangat. Sedangkan gula merupakan makanan bagi ragi. Jadi, saat gula dimasukkan ke dalam larutan yang berisi air hangat dan ragi, maka gula akan bereaksi dan menimbulkan gas karbon dioksida atau CO2, sehingga menyebabkan balon bisa terisi oleh gas dan mengembang. Proses tersebut disebut proses fermentasi. Nah, sekarang giliran aku nih yang kasih kalian tantangan untuk melakukan eksperimen di rumah. Selamat bereksperimen! Teman-teman percaya tidak kalau balon ini bisa berteriak? Penasaran bagaimana caranya? Saya kasih tahu rahasianya. Saya Amin, kali ini kita akan melakukan sebuah eksperimen yang bernama balon berteriak. Untuk alat dan bahannya, kita membutuhkan 2 buah balon, mur heksagonal, kelereng, pompa balon. Tantangannya adalah teman-teman diminta untuk mengamati kira-kira balon mana yang akan berteriak lebih kencang. Apakah balon yang berisi mur heksagonal atau balon yang berisi kelereng? Untuk membuktikan kedua hal tersebut, pertama-tama kita perlu memasukkan mur heksagonal ke dalam balon. Lalu kita pompa. Setelah itu, kelereng ke dalam sebuah balon. Lalu kita pompa juga. Nah, di sini saya sudah memiliki 2 buah balon berisikan kelereng dan berisikan mur heksagonal. Pertama, saya akan memutarkan balon yang berisi kelereng. Coba teman-teman dengar, apakah ada suara yang terdengar? Oke, cukup. Setelah ini saya akan memutarkan balon yang berisi mur heksagonal. Oke, apakah teman-teman sudah melihat perbedaannya? Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ketika balon yang berisi mur heksagonal diguncangkan, terjadi yang namanya gesekan. Nah, gesekan tersebutlah yang akhirnya menimbulkan suara. Ketika balon yang berisi mur heksagonal diguncangkan, gesekan yang terjadi antara mur dan balon semakin besar, sehingga suaranya juga makin besar. Berbeda halnya dengan balon yang berisikan kelereng yang memiliki sudut lebih sedikit, bahkan bisa dibilang tidak memiliki sudut. Gesekan yang terjadi antara balon dan kelereng
sangatlah minim, sehingga suara yang ditimbulkan juga minim. Unik ya? Nah, sekarang giliran kalian yang mencobanya. Selamat bereksperimen. Wan, kita dapat tantangan nih. Apa tuh tantangannya? Jadi kita harus menyalakan lampu pada rangkaian listrik yang terputus, tapi nggak boleh disambung pakai kabel. Oh iya, ayo coba. Saya Alvina. Saya Wan. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan eksperimen berjudul Mesin Konduktor Manusia. Jadi bahan-bahan yang digunakan adalah baterai 9 volt, plat besi, rumah baterai, lampu Arduino, kabel kutub positif, kabel kutub negatif 2 buah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lakukan eksperimennya. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mengambil rumah baterai. Lalu di kutub positif rumah baterai bisa disambungkan dengan kabel berwarna merah. Selanjutnya di sisi lain kabel yang berwarna merah bisa dihubungkan ke lampu Arduino. Lampu Arduino terdiri dari kutub positif dan kutub negatif. Untuk yang kabel berwarna merah akan dihubungkan ke kutub positif lampu Arduino. Cara membedakannya adalah dari tiang Arduino. Tiang yang lebih panjang merupakan kutub positif dari lampu Arduino, sedangkan tiang yang lebih pendek merupakan kutub negatif dari lampu Arduino. Oke, sekarang di kutub negatif lampu Arduino bisa disambungkan ke kabel yang berwarna hitam. Di sisi lain kabel yang berwarna hitam bisa disambungkan ke plat besi. Lalu ambil kabel berwarna hitam yang lain dan disambungkan ke kutub negatif rumah baterai. Lalu di sisi lain kabel berwarna hitam bisa disambungkan ke plat besi. Oke, langkah terakhir bisa memasangkan baterai ke rumah baterai. Oke teman-teman, sekarang rangkaian udah jadi nih. Untuk melihat lampu Arduino-nya menyala dengan sempurna, mari kita matikan lampunya. Untuk menyalakan lampunya, kita cukup memegang plat besi. Bisa dilihat lampu Arduino menyala dengan sempurna. Oke, jadi lampu ini bisa menyala tanpa terhubung karena tubuh manusia itu mengandung banyak ion yang mana bisa mengalirkan listrik dan membuat lampu menyala hanya dengan menyentuh kedua belah plat besi yang ada di tangan saya ini. Oke teman-teman, sekian eksperimen dari kami. Semoga bermanfaat dan selamat bereksperimen. Bye-bye. Teman-teman percaya nggak sih ada kawat yang bisa bergerak tapi nggak pakai disentuh atau ditiup sama manusia? Pasti pada penasaran kan? Udah, daripada lama-lama kita bingung, kemudian kita langsung coba ke eksperimen aja yuk. Brenda. Dan saya Owen, dan hari ini kita akan bereksperimen kawat berputar. Pertama-tama teman-teman siapkan dulu alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama ada baterai A1, kemudian ada magnet neodymium, gunting, kawat tembaga, paperclip, dan lakban. Pertama-tama kita ambil 2 buah paperclip, kemudian dibengkokkan seperti ini. Jika sudah, kedua paperclip ditempelkan kedua sisi baterai, satu di sisi positif dan satu di sisi negatif menggunakan lakban.
Kemudian kita ambil magnet neodymium dan diletakkan pada bagian tengah baterai. Kemudian kita ambil kawat tembaga dan dibuat membentuk coil seperti ini. Jika sudah, setiap ujung sisinya dimasukkan ke dalam lubang paperclip. Nah, teman-teman bisa dilihat kan kawatnya bisa berputar tanpa kita sentuh pakai tangan. Oke, jadi kawat ini bisa berputar karena adanya gaya Lorentz yang didasari pada right hand rule. Di mana ketika ada satu medan magnet yang dialiri listrik dengan sudut yang membentuk sudut 90 derajat, maka akan ada gaya Lorentz membentuk sudut yang bergegakan lurus dengan gaya medan magnet tersebut. Sehingga memungkinkan bagi coil ini yang terbuat dari besi untuk berputar. Nah, sekarang teman-teman udah bisa buat sendiri kan di rumah. Selamat bereksperimen! Teman-teman pasti udah gak asing lagi kan dengan mainan capit-capitan. Kalau diperhatikan lagi, capit-capitan ini bisa bergerak tanpa kita kontrol langsung menggunakan tangan. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Kita cari tahu lewat eksperimen ini yuk! Perkenalkan, saya Brenda. Saya Amin. Kali ini kita akan melakukan eksperimen yang bernama capit kepiting. Nah, untuk alat dan bahannya kita memerlukan benang wol, stick es krim, bola pingpong, cutter, gunting, lem tembak beserta isinya, air, botol, suntikan, sekaligus juga dengan selangnya. Nah, tantangannya adalah bagaimana teman-teman bisa memindahkan bola pingpong dari satu tempat ke tempat yang lain. Yuk kita mulai eksperimennya. Nah, pertama-tama teman-teman perlu memotong botol ini menjadi seperti ini. Jadi, botolnya dipotong bagian sisi-sisinya menjadi seperti capit. Kemudian, guna lem tembak di sini adalah untuk merekatkan stick es krim yang ada di sini. Kemudian, jangan lupa teman-teman untuk memasangkan benang wol di sisi-sisinya. Sehingga ketika ditarik akan mencapit seperti ini. Oke. Nah, setelah itu isi suntikan dengan air. Ya, seperti ini. Kemudian sambungkan dengan selang. Setelah itu kita masukkan airnya ke dalam. Dan kita sambungkan dengan suntikan satunya. Nah, setelah suntikan sudah berisi air, lalu kita tempelkan capit kepiting yang sudah kita buat tadi ke salah satu ujung suntikan. Nah, sekarang kita akan memindahkan bola pingpong ini ke atas botol. Wah, berhasil. Kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Eksperimen capit kepiting ini menggambarkan sistem hidrolik. Sistem hidrolik ini menjelaskan adanya penerusan daya di mana media cair berperan sebagai media penghantarnya. Nah, prinsip apa yang ada di balik eksperimen ini? Prinsip yang ada di balik eksperimen ini adalah prinsip dasar hidrolik yang juga berdasarkan pada hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada fluida dalam wadah tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Maka dari itu, saat satu suntikan diberikan tekanan, suntikan lainnya akan menerima tekanan dan porsi fluida yang sama besar. Dan capit kepiting yang disambungkan ke suntikan yang ini akan bergerak sesuai dengan perlakuan yang diberikan. Nah, sekarang giliran teman-teman ya yang mencobanya di rumah. Selamat bereksperimen.